faktor internal. Saya harap ini teman-teman coba singkat nanti memberikan penjelasan. Contohnya kita bisa mulai dari Mbak Lucy nih. Mbak Lucy mungkin kalau bisa kira-kira dari dukungan eksternal nih, dari faktor eksternal yang kalau internal pastilah dari teman-teman di rumah sakit, kalau ada dukungan manajemen semuanya pasti jalan dengan lancar nih. Yang saya tertarik ini dari fokus eksternal, dari faktor eksternal apa yang bisa menjadi pendorong atau pendukung kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Mbak Lucy tadi. Silakan Mbak Lucy. Ya, terima kasih Pak B. Untuk faktor eksternalnya, saya rasa sama dengan teman sejawat yang lainnya. Kita sangat merasakan sekali dukungan dari pelatihan-pelatihan yang diberikan, baik dari pemerintah, suku dinas, maupun dari organisasi profesi. Kalau saya boleh mengingat-ingat kejadian kita pelatihan itu dalam 1 tahun, saya sendiri dari rumah sakit mendapat undangan itu dari suku dinas maupun dari pengurus cabang Ikatan Apoteker, kebetulan kami di Jakarta Utara, itu kurang lebih 1 tahun itu sampai 4 kali pelatihan. Itu yang kami rasa sangat membantu kami untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan kami untuk kami memberikan edukasi kepada pasien. Selain pelatihan yang diberikan oleh pemerintah maupun suku dinas, pemerintah maupun organisasi profesi, yang nggak kalah pentingnya adalah dukungan logistik. Jadi kami bekerja sama dengan suku dinas itu sangat intensif menyampaikan laporan, pemakaian, kemudian stok yang tersedia. Dengan demikian maka kebutuhan obat-obatan di rumah sakit untuk pasien TBC bisa terpenuhi dengan baik. Nah, ini merupakan faktor yang sangat penting dan dukungan yang sangat penting dari pemerintah. Demikian Pak B. Ya, menarik yang disampaikan. Saya sekarang sedikit geser ke Mbak Imelda nih. Sama-sama dukungan eksternal apa? Kalau internal tadi kan memang banyak hal yang sudah disampaikan terkait dengan di apotek apa yang dilakukan termasuk melatih teman-teman PPT-nya segala macam. Nah, menurut Mbak Imelda ini eksternalnya apa nih yang menjadi support terhadap apa yang dilakukan? Silakan Mbak Imelda. Iya. Kurang lebih sama dengan Bu Lucy yang di rumah sakit ya. IAI sangat mendukung, apoteker-apoteker, Ikatan Apoteker Indonesia sangat mendukung, banyak pelatihan-pelatihan, banyak seminar-seminar yang kita bisa mengambil begitu banyak informasi ya. Kita bisa, oh ya, ini ada pelatihan, oh ya, ini ada webinar, oh ya, ini ada training gitu. Kemudian Dinas Kesehatan juga ya, pasti Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian tidak kalah USAID-nya. Saya tahun lalu, saya ulangi lagi, saya dapat pelatihan melalui Mbak Fania, ya USAID-nya yang mengundang saya. Kemudian saya jadi duta TB untuk dari apotek ya. Kemudian saya juga di branding di Swipe RX di majalah Farmasetika. Itu kan dukungan-dukungan ya yang membuat saya semakin ternyata apa yang saya lakukan selama ini ada yang menghargai, ada reward-nya ternyata gitu. Jadi itu yang membuat saya menjadi waduh, saya nggak berharap sebenarnya, tapi itu otomatis saya dapatkan gitu. Jadi ternyata melakukan hal-hal positif, melakukan segala sesuatu dari hati itu reward-nya dengan sendiri datang gitu. Itu yang saya rasakan. Selain juga mungkin dukungan-dukungan pasien-pasien saya yang sembuh ya Pak ya, dukungan ya apotek kita tahu pasti bisnis ada keuntungan finansial, saya nggak munafik ya, tentu itu semua membuat saya semakin yakin bahwa mari Indonesia eliminasi TB 2030. Ya. Makasih Pak B. Ya, ada semangat. Iya. Mantap Bu. Kita kan nggak boleh bilang ada profitnya kan? Sesuai warna bajunya, semangat. Ya, semangat. Ya Bu, semangat. Ini nanti tolong disimpan di pesan terakhir nih untuk. Jadi saya tertarik dengan mungkin yang Mas Niko nih. Tadi kan dukungan dan faktor enabling-nya yang dari eksternal. Kalau menurut Mas Niko ini yang dari sisi internal itu apa sih yang mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh tempat Pak Mas Niko melakukan kegiatan sehari-hari? Faktor internalnya lebih fokus ke situ mungkin bisa dielaborasi Mas Niko. Silakan. Ya Dokter B, terima kasih.
faktor-faktor internal yang membuat program ini berhasil itu pertama satu visi Pak B. Tim di klinik itu harus mempunyai satu visi yang sama, yaitu memberantas atau mengeliminasi total TB. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun jalannya, kita cari sama-sama, kita cari solusinya. Pasien pasti itu bisa diarahkan, pasien itu pasti bisa kita edukasi, walaupun sulit di awal, walaupun itu menjadi tantangan berat untuk kami, tapi dengan tim yang satu visi, dengan tim yang solid, itu mampu untuk menjadi modal awal untuk mengeliminasi atau melancarkan program tersebut. Kalau itu pertama, itu kedua, komunikasi Pak B, komunikasi apoteker dengan dokter, dengan tim lain, bahkan hingga ke manajemen di klinik, itu perlu sesuatu komunikasi yang emang intens. Jangan sampai ketika kita di frontline itu mengidentifikasi pasien itu ke arah TB, tapi ini enggak, bahannya beda. Ini tuh bahannya kayak gini. Mengidentifikasi ke arah TB, tapi di manajemen itu tidak mempersiapkan diri untuk mengarahkan pasien masuk ke ruangan khusus, karena di klinik kami itu ada ruangan khusus, ruang tunggu khusus untuk penyakit-penyakit menular tertentu gitu. Itu pertama, jadi kita harus melakukan komunikasi secara intens, jangan sampai ada miss dalam tubuh klinik kita sendiri gitu. Kedua itu, ketiga, perlu adanya pembelajaran berlanjut. Kita memanggil pakar-pakar ahli, entah kita bisa di luar klinik ataupun di dalam klinik, untuk kita mengetahui apa sih pergeseran tren apa sih dalam penanganan penyakit tersebut. Gitu. Jadi ada 3 tahap itu Pak B. Pertama, kita melakukan penyatuan visi sehingga dapat dengan mudah kita melakukan pekerjaan. Kedua, melakukan komunikasi dengan baik dengan seluruh tim di klinik. Ketiga, kita melakukan pembelajaran secara kontinu. Oke, terima kasih Mas Niko. Banyak hal yang tadi sudah disebut, faktor eksternal, internal, termasuk bagaimana membuat tim yang solid, konsolidasi internal. Nah, kalau dari sisi teman-teman yang di puskesmas nih Mas Pandu, kira-kira faktor-faktor yang bisa menjadi pendukung apa saja yang sudah dilakukan oleh Mas Pandu dengan segala macam kegiatannya itu bisa disampaikan dan sharing nih. Mungkin banyak juga teman-teman peserta ini, dari 1.800 peserta ini yang hadir, juga ternyata teman-teman yang ada di puskesmas atau ada di public sector. Silakan Mas Pandu. Terima kasih Pak B. Faktor internal pendukung yang pertama tadi mungkin sama dengan apoteker Niko, jadi satu visi dari Puskesmas, satu visi dengan segala jejaring dan jaringannya yang berada di, karena Puskesmas kan konsepnya konsep wilayah ya Pak B. Jadi di situ juga ada jejaringnya. Ya, tadi klinik, apotek, rumah sakit dan lain-lain itu satu visi. Kemudian kami tuh punya slogan khusus. Misalnya untuk penanganan TB, kami punya slogan patuh minum obat sama dengan sehat. Telat minum obat sama dengan gawat. Tidak minum obat sama dengan tamat. Jadi ini slogan buat tim TB yang terpadu untuk selalu meningkatkan motivasi dikala kami ditolak, dikala kami ditutupin pintu. Pernah ada pasien yang sampai sembunyi di bawah kolong rumah bisa Pak B. Nah, ini kami saling memotivasi bersama tim. Jadi biasanya kalau di Puskesmas itu ada rapat bulanan. Salah satu masalah SPM ini kan TB, ya, itu kita pantau monitoringnya untuk kasus TB. Dan 3 bulan sekali kita adakan pertemuan dengan lintas sektor terkait, baik dari kelurahan, kecamatan, maupun dari jejaring dan jaringan. Kita evaluasi kegiatan kita 3 bulan terakhir, kemudian sekarang evaluasi kemarin, kemudian kendalanya apa yang masih belum berjalan, kita lakukan rencana tidak lanjut ke depan. Jadi supaya terus berkontinu 3 bulan, kita adakan pertemuan dengan lintas sektor terkait. Dari mahasiswa juga biasa dari keperawatan dan kedokteran, staf farmasi juga kita undang untuk pertemuan per 3 bulan, lintas sektor namanya Pak B. Kemudian yang kedua, faktor pendukung adalah logistik. Alhamdulillah untuk TB, logistik dari pemerintah ini sangat mendukung sekali. Jadi kita tidak pernah kehabisan obat, tidak pernah kehabisan BMHP pendukung, baik ke regen-regennya, karena kalau di Puskesmas kan pemeriksaan